Wahai netizen yang budiman, ayo kita berkebun dengan penuh kesadaran. Kalau memang kita di dataran rendah, tolong berkebunnya yang adaptif untuk dataran rendah. Jangan kayak aku. Nih, liatin. Apa coba ini? Ini brokoli romanesco. Subur banget. Tapi dia tidak mau ada bunganya. Tuh. Bener-bener daun terus yang tumbuh. Kayaknya ini udah ada 5 atau 6 bulan, malah setengah tahun. Mau aku potong tapi kayak nggak tega gitu. Sedih. Ada lagi di sebelah sana, nanti aku kasih tahu. Sekalian spill ya, maaf nih. Pada jemur sarung tangan bapak aku. Ini spill cabai kita, Masya Allah, ini dari sampah dapur aja, bekas panenan cabai kita juga. Jadi bapak aku nanam cabai di sawah, terus subur banget, alhamdulillah. Dan ada yang bawa bakal benihnya gitu besar, aku tabur aja di bekas tanaman kale. Tanaman kalenya sudah tewas. Cabenya tumbuh segini lebat, Masya Allah. Doakan semoga tumbuh terus ya. Please jangan ada iri dengki, jangan ainin aku ya. Masya Allah. Senang lihat tanaman kita bisa subur, bismillah. Nih ada lagi brokoli romanesco kita yang menjelma jadi tanaman yang sangat tinggi. Tuh bener-bener gak mau muncul cropnya, gak mau muncul bunganya. Aku kayaknya udah menyerah deh, karena buang-buang waktu media tanam juga planter bagnya sayang. Jadi aku mau udahin aja, mau kita potong aja. Qadarullah ya, namanya iklim ya bisa dipaksa. Maaf kalau suaranya aku kayak gini ya, karena lagi mau batuk gitu loh. Ini basil, ini juga bukan dari Indonesia ya. Yang ini aku lupa namanya, kayaknya sih ametis basil. Harusnya dia warnanya ungu, tapi di sini nggak tahu jadinya hijau kayak gini. Suka aja wanginya untuk refugia kebun. Sekalian update jagung kita, Masya Allah udah jadi hutan jagung. Hutan gak tuh? Seneng banget soalnya. Bismillah bisa nanam jagung di dalam pot kayak gini. Nanti kita kasih pupuk tambahan. Jadi tumbuhnya agak gak merata ya. Ini tuh tadinya pengaturan kebunnya gak gini. Tadinya si tanaman-tanaman jambu itu tuh berderet di sini seret gitu. Karena sebagai pembatas tadi aku maunya udah jangan nambah pot lagi. Tapi ya kalau udah keinginan untuk nambah tuh hasil ini kemarin di sebelah sini, sedangkan cahaya matahari kan dari sana, suka nggak kena sinar matahari. Akhirnya nih ada yang beberapa kayak gini, nggak maksimal tumbuhnya. Ini kemarin kecil banget yang ini, karena kita tumpang sari juga sama melon. Tapi alhamdulillah bismillah dia udah mulai besar. Mau kita tanamin jagung lagi supaya ada temennya nanti. Nah di sini kedondong mini kita, bismillah. Tadinya rontok semua, aku takut dia mati kan, karena hujan terus, media tanamnya takut lembab, terlalu basah. Akhirnya aku lihat bakal buahnya sih beberapa rontok, sisanya dikit banget tuh. Tapi bismillah dia mau membesar kok nih. Jadi bawahnya aku siasati seperti biasa, seperti aku menyiasati tanaman tin aku. Kalau tin aku tumpang sari dengan kangkung supaya nambah penguapan, biar media tanamnya ini tuh nggak terlalu basah loh. Dan yang ini aku tambahin sama tin mingkil, ada bayam yang aku kasih bayam, ada caisim aku kasih caisim di sini. Ada kemangi juga sudah mulai berbunga. Bismillah, cuman bisa mengusahakan aja. Urusan dia subur atau enggak itu haknya Allah. Dan di bawah sini aku mau kasih lihat, wow. Tanaman tin aku udah minta di pruning lagi. Jadi dia subur setelah aku pruning. Dan sekarang tuh
Minnya udah subur lagi. Ini wangi banget. Sarung tangannya aja kalau habis pegang nih kayak gini wangi. Terakhir bekas pruningannya aku tancapin, gak ada yang hidup dong. Nah sama ini nanti mau pruning, jadi mau kita buang-buang aja lah tanaman-tanaman yang sekiranya tidak produktif atau bahkan berpenyakit kayak gitu tuh, banyak kutunya. Kita buang-buangin aja. Ini nggak tahu masih mau hidup atau enggak. Nanti mau aku kasih kali bawahnya karena ada bibit kali yang udah lama nggak ada tempat untuk nanamnya. Di sini juga ada terong kita mati satu. Padahal lagi subur-suburnya. Tuh, bakal bunganya, bakal buahnya lagi banyak-banyaknya. Qadarullah nggak tahu. Bukan rezeki, nanti mau kita sudahi. Dan kan jadi kita dapat pot-pot tuh yang kosong-kosong. Itu juga buah tin mati satu, qadarullah. Potnya jadi kosong juga. Sama mau kita cabutin tuh rumput-rumput yang ada di raspberry. Kita bersihin, kita atur juga raspberrynya. Nih sudah siap nyari golok, nggak ada, dibawa sama bapak aku. Jadi kita pakai ini aja, bisa nggak ya? Kayaknya dilepas dulu ininya. Nih kita pocok di sini. Bismillah. Nggak pinter dong pakainya. Bismillah. Alhamdulillah. Sebesar ini. Tuh. Ada satu lagi. Kena besil aku. Twist. Alhamdulillah. Romanesco 1, Romanesco 2. Qadarullah tidak bisa berbunga di dataran rendah. Yang sabar ya. Ini kan nekat sendiri. Sudah tahu tinggal dataran rendah. Tanamnya tanaman dataran tinggi. Ya sudah. Qadarullah. Nanti kita tanam yang adaptif aja dataran rendah ya. Dan aku mau kasih lihat selain itu. Nih, sudah sangat lama tidak terlihat tomat-tomat sebesar ini di kebun aku, meskipun cuma 2 biji. Udah seneng banget. Liatin. Tanamannya tuh sebenarnya awalnya subur gitu loh, terus tiba-tiba kayak gini, daunnya kering, keriting. Ya sudah. Mau kebuang tuh sayang, kayaknya pucuknya bisa kita makan deh. Kita coba aja ya. Daun-daun yang paling muda, ini kayaknya udah tua, yang tua kita buang. Sama mau aku ambil stem dalamnya nih loh. Kalau brokoli kan bisa dimakan tuh dalamnya, batang apa ya, dalam batangnya. Nanti kita coba lihat ini masih layak konsumsi atau enggak. Tuh batang putihnya ini kayaknya masih bisa dimakan deh. Gak mau rugi dong. Dalamnya putih gini dong, percis banget, percis banget sama batang brokoli. Kita coba ya, kita icip. Bismillah. Mirip banget sama batang brokoli sama batang kembang kol. Enak kok. Nggak dapat brokolinya, kita dapat batang. Qadarullah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini kita mau buang daun-daun tua jagung, sama mau kita tambahin media tanam. Lihat ya, media tanamnya sudah mulai turun dan tuh akar-akar jagungnya sudah mulai kelihatan. Ini alangkah bagusnya kalau kita tambah media tanam plus kompos atau kohe. Jadi nanti kita lihat aja yang tersedia apa. Kayaknya sih kompos yang tersedia ya. Tuh kita buangin supaya tidak terlalu banyak daun-daun yang gak berguna gitu loh. Jadi fokusnya bisa nutrisi ke bagian yang memang sehat-sehat aja. Tuh, ingat jangan dibuang, ini harus kita komposkan. Tuh, simpel ya. Nah, ini udah ready komposnya untuk kita tambahkan ke media tanam jagung. Lihat tuh, sudah turun dan sudah mulai padat atasnya dengan akar-akar.
bagusnya kita tambahin media tanam kayak gini memang. Dan ini tuh kompos dari rendaman kulit pisang. Jadi sudah aku saring, dan kulit pisangnya itu kan kayak terfermentasi gitu, dia utuh-utuh gitu tadinya. Terus ya udah aku taruh, aku campurin dengan sekam bakar, dan akhirnya dia tuh rata kayak gini, nggak kelihatan sama sekali lagi ada kulit pisangnya. Kita tambahin dikit-dikit ke sini ya. Nah, kalau aku sih nggak ada takaran pasti ya, yang penting rata aja, kita kasih seberapapun yang kita mau. Tapi pastikan nih, kita sudah mencabut rumput-rumput yang ada di bawah supaya dia nggak tambah tumbuh gitu loh, tuh ya. Dan ini lihat, bagian akar-akar yang sudah terlihat itu kita tutup, sambil kita cabutin rumput-rumputnya, kita buangin daun yang tuanya, kita tambahin kayak gini. Poin plusnya kalau kita mencampur kompos dengan sekam mentah atau sekam bakar itu adalah ketika kita mau nambahin pupuk kayak gini nih, ini sekaligus bisa jadi penambahan media tanam. Jadi dia nggak padat gitu loh. Tuh, udah selesai. Alhamdulillah habis 1 karung ya. Dan ini kita berharapnya nanti mereka tumbuhnya bisa subur, memperkuat batang dan daunnya. Masya Allah tuh, seneng banget. Kemudian karung plastik bekasnya ini tidak boleh kita buang. Kita gunakan lagi untuk mengompos baik dari daun-daun bekas atau daun-daun tuanya, atau juga bisa rumput-rumput yang ada di kebun. Nanti jadi kompos kayak gini yang bermanfaat untuk tanaman kita. Masya Allah, sustainable ya. Sama ini tadi aku narik cabai yang keriting itu dari sebelah sana ke sini. Ini mau aku campur atau aku tumpang sari dengan kali dan aku taruh di pojok sana. Kayaknya sih media tanamnya perlu kita bongkar sedikit ya. Aku biasanya ngeluarin dikit terus aku tambahin media tanam yang baru gitu, supaya nggak jenuh aja media tanamnya. Karena kalau mau bongkar semuanya kan sayang, masih ada cabenya juga. Capek ya bun. Jadi gini aja, tuh dia sudah mulai berpasir tapi sebenarnya masih subur kok, karena ini kan penambahannya kompos tambah kompos gitu. Cuman aku pengen angkut aja separohnya, nanti kita kasih media tanam yang baru yang masih sangat subur ya. Tanaman cabai keriting kita sebelahnya kan udah kita ambil tuh, media tanamnya udah kita kosongin sebelah. Kita kasih media tanam yang baru nih. Terus mau kita untuk pindah tanam Kalinero. Ini udah sepuh banget dia, kelamaan di pembibitan karena nggak ada tempat. Tuh liatin, udah penuh bener-bener akar semua. Tuh, kita taruh di sini, terus kita tambahin lagi sampai penuh. Sepengalaman aku sih, cabai sama kali itu kayak sahabatan gitu loh, bener-bener saling bikin subur. Jadi kita coba ini ya. Yeay. Kurang tanahnya, kita tambahin. Nah tuh alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita sudah tumpang sari si kali sama cabai ya. Kayaknya masih ada satu tempat lagi tuh di situ. Udah sore tapi udah gelap mendung. Nah ini mau kita taruh di pojok sana. Kali tuh nggak perlu sinar matahari yang full ya, dia tetap aja bisa tumbuh. Nanti kita coba lihat ya. Ini akhirnya nggak aku taruh pojok sana ya, karena kayaknya terlalu shady gitu. Nah ini aku taruh di sini aja, sampingan dengan bekas kimbingkil. Sama nanti pot ini mau aku cabut, ini anakan kimbingkilnya untuk kita stack beberapa. Dan potnya mau aku tanamin, nih ada bibit lagi 1 kali, supaya kalinya bisa tumbuh lagi, karena kali-kali di kebun kita sudah mulai mau mati. Tuh. Ini juga baru ditambah kok media tanamnya, tapi kayaknya nanti mau aku kurangin dulu. Setelahnya mau aku pindah sama aku tumpang sari sama ini nih, stekan terong Violeta de Firenze. Masya Allah, aku berhasil nyeteknya, bismillah. Seneng banget karena tuh tanaman-tanamannya tuh sudah pada mulai tua. Biasanya sudah mulai banyak kutu dan itu loh semut merah. Ini separuh media tanamnya sudah kita buang. Kita mau pindahkan si Kalinero ini, maaf ya potnya kotor. Tuh, kita balik. Seperti biasa, ketika pindah tanam tidak boleh merusak pot atau polybag ya. Kita harus hemat plastik, menggunakannya dengan bijak, supaya tidak terlalu banyak sampah plastik yang kita hasilkan. Nah, ini sebelahnya mau kita untuk tanam si terong Violeta de Firenze-nya. Kita kurangin lagi kayak gini.
Ini nih sebenarnya planter bagnya planter bag model tinggi gitu loh. Kita bisa terus tambahin media tanam gitu. Cuman kayaknya mager aku ya. Jadi kita gini aja, kita lipat sedikit planter bagnya, terus kita kurangin tanahnya untuk kita masukkan tanaman yang baru. Gimana teman-teman, udah pada ngikutin cara pindah tanam aku belum? Supaya ya pot kecil ataupun polybagnya bisa dipakai lagi. Nih kayak gini. Jadi polybag yang tadi itu masih bisa dipakai. Maaf ya aku cut, soalnya aurat aku kelihatan sedikit. Nah sudah jadi, kita sudah campurkan nih mereka berdua untuk jadi teman hidup. Tuh susunan kebun aku sekarang kayak gini. Nanti mau kita lanjut panen sedikit kayaknya ya. Karena ini aku mau kasih lihat ada panenan yang super dramatis tuh, lihat. Jadi aku itu selain gagal nanam tomat beberapa kali, ini juga gagal nanam melon dan semangka. Awalnya tuh tumbuhnya bagus loh, tapi setelahnya tanamannya keriting, jadinya buahnya gak maksimal tuh, lihatin. Sudah mulai berjaring-jaring tapi ya akhirnya mati. Jadi ya sudah, kita panen aja. Ini sih biasanya rasanya kayak timun tapi manis, enak kok, gak ada ruginya. Terong Philotheria lumayan nih, ada beberapa. 1. Yuk kita cari lagi. Tidak bisa besar-besar gitu loh, nggak tahu kenapa. Panen aja udah berhari-hari ini tetap segini aja. Dan sudah mulai banyak semut merah, menunjukkan tanamannya udah tua. Ini di bawah sini ada yang besar, lumayan lah. Bismillah. Aduh bingung, banyak semutnya soalnya. Kemusuhan banget aku sama semut ini. Kalau kesengat itu jadi kayak bentol gitu loh. Bismillah. Nah ini bentuknya lumayan nih, ada lekukannya. Nah tuh, lupa ke record dong, dia ketutupan di bawah sini. Ya sudahlah ya. Ya alhamdulillah dapat lumayan. Ada melon yang juga drama, kacang panjang volunteer. Ini namanya panen tipis sekali. It's okay, tetap disyukuri. Yuk kita cari lalapan. Nih enaknya kalau kita punya tanaman sayur, terong tuh mudah loh sebenarnya. Dan ini manis banget, terongnya tebel, dagingnya tuh nggak gampang lembek gitu loh meskipun dimasak. Dan kalau kita panen kayak gini nih untuk rumahan ya, skala rumahan bisa untuk 1 kali masak. Hemat pengeluaran bun. Sama di sini aku mau kasih lihat tuh Mizuna kita, masya Allah. Mizuna, ini ada netizen TikTok apa YouTube ya nyaranin aku nanam ini. Terima kasih. Akhirnya aku tahu rasa Mizuna dan aku suka. Tapi ini lagi diserang leaf miner. Hampir semua sayuran aku kena leaf miner. Kita ambilin yang bagus-bagus aja, yang ada leaf minernya jangan. Karena itu dalamnya ada uletnya. Biasanya sih aku buangin, cuman saking banyaknya aku udah males. Biarin aja lah, seleksi alam. Ya, panen tipis kita ini aja. Karena memang edisi lagi males berkebun lama-lama, udah segini aja. Dan ya, tetap harus disyukuri. Dapat lalapan, dapat buah yang penuh drama, dan sayuran yang tinggi antioksidan, masya Allah. Happy gardening, selamat berkebun, bye.